Bertemu kembali dengan saya, Sri Rantini, tentunya dalam pelajaran biologi. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Sebagaimana yang kita tahu, pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan berasal dari biji. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana proses si biji ini bisa tumbuh? Apakah semua biji bakalan tumbuh gitu saja? Apakah pertumbuhan biji akan sama untuk semua jenis tumbuhan? Nah, untuk lebih memahami tentang pertumbuhan dan perkembangan, mari kita amati perkecambahan berikut ini. Dari video yang kita amati, terlihat perubahan yang terjadi pada biji. Biji bertumbuh dan berkembang menjadi tanaman kecil. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perkecambahan itu adalah munculnya tanaman kecil atau plantula dari dalam biji. Nah, munculnya tanaman ini karena masa dormansi biji telah berakhir. Biji dalam keadaan dorman artinya pertumbuhan embrio dalam biji berhenti. Biji dalam keadaan dorman memiliki laju metabolisme yang sangat rendah, sehingga terjadi penundaan pertumbuhan dan perkembangan. Embrio pada biji terdiri dari struktur yang memanjang yang melekat pada kotiledon-kotiledon. Embrio tersebut merupakan calon individu baru yang akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Embrio yang berada dalam biji tersebut telah memiliki akar, batang, dan daun pada tahap awal. Embrio akar disebut radikula, embrio daun disebut plumula, embrio pucuk disebut epikotil, embrio batang disebut hipokotil, sedangkan daun biji disebut kotiledon. Perkecambahan merupakan permulaan dari pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Terdapat perbedaan dalam hal perkecambahan biji pada tumbuhan dikotil dan monokotil. Pada tumbuhan dikotil, perkecambahan disebut sebagai perkecambahan epigeal. Perkecambahan epigeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang di bawah daun lembaga atau hipokotil sehingga menyebabkan kotiledon terangkat ke atas tanah. Perkecambahan epigeal sering juga disebut sebagai perkecambahan di atas tanah. Nah, sedangkan pada tumbuhan monokotil terjadi perkecambahan secara hipogeal. Perkecambahan hipogeal adalah apabila terjadi pembentangan ruas batang teratas yang disebut namanya epikotil, sehingga kotiledon tetap di dalam tanah. Perkecambahan hipogeal ini disebut juga dengan perkecambahan di bawah tanah. Nah, dari paparan tadi, kalian pasti sudah memahami perkecambahan epigeal dan hipogeal. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana prosesi biji bisa tumbuh? Perkecambahan diawali oleh peristiwa imbibisi. Imbibisi adalah peristiwa masuknya air ke dalam biji. Peristiwa ini terjadi karena potensial air rendah pada biji yang kering. Air yang masuk ke dalam biji menyebabkan volume biji bertambah dan mengakibatkan biji membengkak. Pembengkakan biji tersebut pada akhirnya akan menyebabkan pecahnya testa atau kulit biji. Setelah terjadi peristiwa imbibisi, air akan mengaktifkan hormon giberalin. Hormon giberalin bertugas mensintesis enzim. Enzim yang dihasilkan adalah enzim protase, enzim lipase,
dan enzim karbohidrase. Enzim protease segera bekerja mengubah molekul protein menjadi asam amino. Asam amino yang dihasilkan ini akan digunakan untuk membentuk protein baru bagi membran sel dan sitoplasma. Sedangkan lipase akan bekerja mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Begitu juga dengan karbohidrase mengubah karbohidrat menjadi glukosa. Semua proses yang terjadi pada saat perkecambahan tentunya membutuhkan energi. Biji memperoleh energi melalui pemecahan glukosa saat proses respirasi. Pemecahan glukosa yang berasal dari timbunan pati menyebabkan biji kehilangan bobotnya. Setelah beberapa hari, plumula tumbuh di atas permukaan tanah dan siap untuk melakukan fotosintesis.